rapih berdasi, rumah mewah berpagar besi, depannya mobil Mercy, dan tak lupa perabotan AC dan TV. Yang itu semua anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib kita syukuri. Salawat beriringan salam selalu terlimpah curahkan kepada sang proklamator kemerdekaan yang terkenal dengan sistem dakwahnya mengajak bukan mengejek, merangkul bukan memukul, mengkafahkan Islam bukan mengkafirkan yang sudah Islam, yakni Nabi Yuna wa Habibuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita semua dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang ini, yakni minaz zulumati ila nur. Sahabat dan rahimakumullah, sebenarnya apa sih pemuda dan siapa itu kaum muda? Saat kita berbicara tentang pemuda, pasti identik dengan masa muda. Masa muda adalah masa yang hebat luar biasa, dikarenakan masa muda adalah masa yang tepat untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sang pemilik nikmat. Hal ini seirama dengan firman-Nya dalam Al-Quran surah Ar-Rum ayat 54 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan dha'fan wa shaybah yakhluqu ma yasha'u wa huwal 'alimul qadir. Al-ayah, yang artinya Allah ialah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah, kemudian Dia menjadikan kamu setelah keadaan lemah itu menjadi kuat, kemudian Dia menjadikan kamu setelah keadaan kuat itu menjadi lemah kembali dan berubah. Sahabat dan rahimakumullah, sejarah Indonesia merupakan sejarah anak muda. Coba kita lihat peristiwa signifikan bagi tanah air Indonesia, hampir seluruhnya didominasi oleh anak muda. Peristiwa Sumpah Pemuda yang terjadi pada tanggal 28 Oktober 1928 di Batavia pada saat itu tidak terlupakan dalam ingatan tentang bagaimana Sumpah Pemuda menjadi momentum persatuan dan kesadaran seluruh nasionalisme seluruh penjuru Nusantara hingga menuju pergerakan nasional menuju kemerdekaan rakyat Indonesia. Peristiwa yang tak kalah besarnya yaitu peristiwa Rengas Dengklok, yaitu ketika para pemuda mendesak dan meminta Bung Karno untuk memproklamirkan kemerdekaan. Hingga keesokan harinya, pada tanggal 17 Agustus 1945, beliau Insinyur Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Dua peristiwa yang tak terlupakan ini saya sampaikan agar kita semua kembali sadar siapakah pemuda itu. Siapakah yang menjadi dalang di balik peristiwa 76 tahun yang lalu, dan siapakah diri kita sebenarnya? Tak dipungkiri lagi, generasi sekarang ini adalah generasi milenial. Artinya generasi yang di tangannya ada handphone pintar, di otaknya ada Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter, dan bahkan yang paling fenomenal lagi adalah Mobile Legends. Apabila pemuda sekarang kelakuannya tidak begitu normal, maka tidak menutup kemungkinan bangsa ini akan menjadi bangsa yang hancur. Na'udzubillah tsumma na'udzubillahi min dzalik. Kaitannya beliau Rasulullah SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis yang berbunyi, Syubanul yaum rijalul ghad. Pemuda hari ini adalah penentu masa depan. Pemuda adalah generasi bangsa, generasi macan Asia. Jadi kita jangan menjadi pemuda yang labil, banyak maunya tapi hasilnya nihil. Tapi jadilah pemuda yang terampil dan haus untuk belajar. Kalau kita ini tahu pemuda adalah harapan bangsa, harapan negara, kita harus rajin belajar. Maka jangan sampai kita berhenti sampai di sini. Lanjutkanlah pendidikan kita sampai ke perguruan tinggi. Dan sering-seringlah berkumpul dengan para alim ulama, para kiai dan para habaib. Insya Allah itu semua yang akan mendorong kita menjadi pemuda yang lebih baik lagi. Sebagaimana beliau Hadratus Syekh Salahuddin Yahya Al-Imriti mengatakan dalam kitab Al-Imriti pada bab ke-17 yang berbunyi, Idil fatah hasbuhu tiqadi'u fi wa kullu man lam ya'taqid lam ya'tafi. Kita
bagi generasi milenial harus mempunyai keyakinan yang mantap, karena harapan negara adalah para pemuda, harapan bangsa adalah para pemuda, harapan pemudi pun para pemuda. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak kesalahan, saya mohon yang maaf yang sebesar-besarnya. Ahsikum wa iyaya bitaqwallah. Akhirul kalam, wassalamu alaika, wassalamu alaiki, wassalamu alaikunna, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.